Baik, kita mulai Bu ya. Sambil menunggu yang lain, kalau masih ada yang hadir kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat nih, diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bersama-sama bisa hadir kembali dalam majelis ta'lim. Mudah-mudahan kehadiran kita ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lah yang akan memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islamiyah sehingga kita semuanya berada di dalam naungan syariatnya, yang berada di bawah naungan syariatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perkara yang patut dan wajib untuk kita syukuri, sebab itu semuanya sebagai sebuah jaminan keselamatan hidup baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Nah, Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini dan juga kesempatan yang akan datang, selama kita masih berada di dalam bulan Maulid ya, Rabiul Awal, saya tidak menyampaikan kajian fikih. Artinya kita berpindah dulu kitab, tetap ngaji dan tidak kalah penting, tetapi karena kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita lebih memperdalam dan mempelajari bagaimana akhlak-akhlak dan sifat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab beliau itu adalah teladan kita, dan kalau kita mau menjadikan seseorang itu sebagai teladan, tentu kita harus mengenalnya kan, dengan pengenalan yang benar. Nah, maka niat kita itu, mari kita semuanya berniat demi kita menunjukkan rasa syukur dan gembira kita atas kelahirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berniat untuk mempelajari akhlak dan adab beliau dan berniat untuk mengamalkannya. Dan untuk kitab fikih selepas bulan Maulid kita akan lanjutkan lagi. Jadi kita akan membaca kitab tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai seorang suri teladan yang sempurna. Yang kita jadikan sebagai referensi adalah kitab Syama'il Rasulullah atau kesempurnaan Rasulullah. Yang ada di hadapan ibu-ibu ini adalah kitab Syama'il Rasulullah yang ditulis oleh seorang ulama besar yang menjadi kebanggaan umat Islam, yang berasal daripada Sumatera Selatan zaman dahulu. Nama beliau adalah Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Jadi Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, beliau ini adalah ulama yang sezaman daripada Syekh Arsad Al-Banjari. Artinya gurunya para ulama-ulama yang ada di Indonesia. Ya, jazakallah. Nah, dalam kitab beliau Syama'il Rasulullah, beliau menjelaskan tentang bagaimana perangai akhlak Rasulullah SAW itu, dan bagaimana Allah mengajari Nabi kita yang mulia ini adab, sehingga dengan pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan sifat yang luar biasa, yang sifat-sifat Rasulullah baik dari tata
cara beliau ketika berbicara, tutur kata beliau, akhlak beliau, kelembutan daripada Rasulullah kepada saudaranya, kepada keluarganya, kepada anak istrinya, bahkan kepada musuhnya, akan diajarkan oleh beliau Syekh Abdul Somad Al-Falimbani di dalam kitab Syama'il Rasulullah. Nah, ini penting untuk kita ketahui bersama. Kitab fikih tetap kita pelajari nanti setelah bulan Maulid, dan dalam pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya nanti ada yang bertanya maka enggak apa-apa, tapi demi menunjukkan kita ini gembira dengan Rasulullah SAW, maka kita pelajari dulu, buka kitab yang menjelaskan tentang Rasul SAW. Enggak apa-apa kan Bu ya? Enggak apa-apa. Nah, saya cerita dulu nih kenapa sampai seperti itu. Dan saya sendiri tidak membaca kitab-kitab fikih itu di rumah selama bulan Maulid ini, tapi saya membaca kitab-kitab yang berkaitan dengan Rasulullah SAW, baik Ni'amul Kubro ataupun Sama'il Al-Muhammadiyah, Sama'il Rasulullah, karena kita jadikan betul momen ini untuk fokus kepada Rasul SAW. Nah, ibu sekalian, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, yang ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil betapa disunnahkannya dan dianjurkannya itu untuk merayakan namanya Maulid Nabi. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, ini sangat masyhur ayatnya, terkenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Qul, katakanlah olehmu hai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan karunia dari Allah dan rahmatnya dari Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan rahmat dan karunia Allah itu hendaklah mereka semua makhluk umatmu itu bergembira, merasakan kegembiraan dan menunjukkan kegembiraannya. Nah, ada seorang sahabat Nabi yang sangat alim, yang pernah diajari oleh Nabi, pernah dipegang oleh Nabi dadanya. Jadi Nabi itu penuh berkah Bu. Beda tangannya Nabi dengan tangan kita, beda rambutnya Nabi dengan rambut kita. Dahulu para sahabat ini, kalau ada bagian tubuh Nabi ini yang terlepas, para sahabat itu tidak akan membiarkan perkara itu jatuh sampai ke tanah. Mereka langsung berebut mengambil demi menghormatinya. Ada suatu kisah sahabat Nabi itu namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini panglima perang Bu ya, terkenal sekali panglima perang yang nggak pernah kalah perang, setiap perang pasti menang. Nah, beliau ini suatu ketika akan berangkat berperang, sudah siap pasukannya, musuh sudah di hadapan, sibuk nyari kopiah, sibuk nyari kopiah. Ditanya sahabat yang lain, ya Khalid, apa yang kau cari? Kopiah ketinggalan. Nah, musuh sudah di depan, masa nyari kopiah, segini banyaknya kopiah, panggil ambil yang mana saja. Kata Khalid bin Walid, tidak, ketahuilah bahwasanya aku menyimpan rambut Rasulullah SAW di dalam kopiahku itu, dan setiap aku membawanya dengan keberkahan Rasulullah itu, Rasulullah SAW, tidaklah aku berperang kecuali Allah berikan aku kemenangan. Nah, itu sampai sejenis itu rambut Rasulullah SAW. Nah, maka sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas ini pernah dipegang Rasulullah dadanya. Jadi bayangkan saja, menyimpan rambutnya sudah berkah, bagaimana dipegang Rasulullah tangan yang mulia. Ketika Rasulullah itu memegang, maka kalau penyakit sembuh, mata yang sakit langsung sehat, ya, badan yang penuh dengan koreng langsung sembuh seketika ketika diusap. Dan setiap Rasulullah itu meludah, ludah Rasulullah itu akan meninggalkan wangi, yang wanginya itu akan mengalahkan seluruh wewangian yang paling wangi, dan wanginya bertahan sampai akhir hayat, sampai wafat. Seperti itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan samakan dengan kita nih, jangan samakan dengan ludah kita nih, ludah saya. Ya. Apalagi bulan Ramadan, wangi deh, mau kesturi ya, kesturi di sisi Allah. Nah, suatu ketika Ibnu Abbas dipegang Rasulullah dadanya, doanya terkenal, didoakan Rasulullah, dipegang dadanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Jadi Nabi ini berdoa, ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas ini faqih, mendalam ilmu tentang agama, dan ajarkan ia tafsir ta'wil. Nah,
Imam Ibnu Abbas ini yang sudah didoakan Rasulullah ini menafsirkan ayat yang tadi kita baca ini, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un, huwa khairum mimma yajma'un. Apa kata Ibnu Abbas? Sesungguhnya yang dimaksud kurnia Allah dan rahmatnya yang ada di dalam ayat itu adalah yang telah dijelaskan oleh ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah, kecuali sebagai rahman atas semesta alam. Maka rahmat yang disebutkan tadi yang menjadi alasan kita disuruh untuk bergembira, itu kata Ibnu Abbas adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bergembiralah orang-orang itu ketika datangnya bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, suatu ketika cerita orang yang berbahagia dengan kelahiran Nabi ini, ada seorang paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Ada yang kenal nggak sama Abu Lahab? Kenal nggak Abu Lahab? Kenal? Pernah tahu? Tahu Abu Lahab itu terkenal kenapa? Ada suratnya kan? Surat Al-Lahab. Ada yang hafal surat Al-Lahab? Hafal nih? Surat Al-Lahab. Tabbat yada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla narun dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nah, ayat ini ayat menjelaskan tentang Abu Lahab, kecelakaan atas diri Abu Lahab, dan Abu Lahab akan dijadikan sebagai orang yang menghuni neraka jahanam yang paling dalam. Tapi Abu Lahab ini, ibu-ibu sekalian, setiap hari Senin azabnya diringankan sama Allah SWT. Ya, setiap hari Senin azabnya Abu Lahab diringankan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena suatu ketika pada hari kelahirannya baginda Nabi SAW itu, ceritanya Abu Lahab ini punya budak. Budak ini namanya Suwaibah. Jadi Abu Lahab punya budak namanya Suwaibah. Ketika hari kelahiran Rasulullah SAW itu, ketika ibunya Nabi SAW yaitu Sayyidatina Aminah melahirkan Rasulullah, ketika telah lahir Rasulullah itu, Suwaibah ini langsung lari bergegas ke rumahnya Abu Lahab. Lari dia ke rumah Abu Lahab. Sampai di rumah Abu Lahab, dia bercerita, wahai Abu Lahab, sesungguhnya keponakanmu anak Abdullah telah lahir. Ya, telah lahir. Lalu Abu Lahab ini bertanya, berikan kabar kepadaku, apakah yang lahir daripada keponakan itu laki-laki atau perempuan? Maka Suwaibah ini mengatakan, wahai Tuan Abu Lahab, yang lahir itu keponakanmu adalah laki-laki. Nah, zaman dulu orang Arab itu, ibu sekalian, kalau kelahiran anak perempuan merasa terhina. Makanya kita pernah dengar kisah orang-orang zaman jahiliyah dahulu, banyak di antara mereka yang mengubur anak perempuannya hidup. Karena mereka merasa terhina kalau kelahiran ternyata anak perempuan. Pernah dengar kisah sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Tapi ketika belum masuk dalam agama Islam, beliau itu memiliki istri, lalu istrinya melahirkan, lahirlah anaknya perempuan. Lahir perempuan. Tapi karena istrinya ini sayang kepada anak perempuannya itu, dan dia tidak mau anak perempuannya itu dibunuh, lalu beliau serupakan anaknya itu menjadi laki-laki. Artinya tidak pernah diberi kesempatan Umar bin Khattab untuk mengurusnya, sehingga nggak ketahuan. Sampai anaknya itu menjadi besar, bayangkan. Jadi betapa gigih istrinya itu menyembunyikan daripada anaknya itu, kalau anaknya perempuan dilatih memanah, dilatih berkuda supaya seperti laki-laki. Akhirnya qadarullah, yang namanya perempuan itu mesti berbeda dengan laki-laki. Ketika menginjak dewasa, lagi sayang-sayang Umar bin Khattab kepada anaknya itu, ketahuanlah kalau ternyata anak itu perempuan. Apa yang terjadi? Anaknya itu dibawa ke padang pasir. Setelah dibawa ke padang pasir, digali tanah. Ketika Umar ibn Khattab menggali tanah itu, ditanya oleh anak perempuannya itu, wahai ayahku, untuk apa ini digali? Bercucuran keringatnya dilap oleh anaknya itu. Tapi terus saja karena rasa malu menanggung memiliki anak perempuan.
Begitu ibu sekalian, hinanya perempuan di zaman dahulu sebelum diutusnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah selesai sumur itu digali, anak perempuannya tadi itu yang lagi lucu-lucunya diambil oleh Umar bin Khattab, dimasukkan ke dalam lubang itu, lalu ditutup, dikubur hidup. Itu sejarah kelam daripada sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab. Sebaliknya, ketika mereka mendapatkan kelahiran anak laki-laki, maka mereka berbangga dan mereka merasa sangat bahagia ketika mendapat anak laki-laki. Nah, begitu pula lah Abu Lahab ini mendengarkan kabarnya bahwasanya dia telah mendapatkan keponakan laki-laki, maka karena rasa gembira daripada Abu Lahab itu, beliau berkata, Abu Lahab ini berkata kepada budaknya yang Suwaibah tadi itu, "Wahai Suwaibah, karena berita gembira yang kau sampaikan kepada aku, lalu aku ini merasa senang, hari ini engkau aku bebaskan." Jadi budak dibebaskan gara-gara dia senang karena kelahiran Nabi. Tapi namanya Abu Lahab ini takdir dari Allah menjadi orang yang kafir, bahkan menjadi orang yang paling jahat kepada Nabi SAW. Ketika Nabi dewasa membawa syariat agama, ditolak, dan dialah orang yang paling jahat kepada Nabi, sampai-sampai Allah turunkan ayat khusus untuk mencela yang namanya Abu Lahab. Tapi namanya berbuat baik kepada Rasulullah, bahkan orang kafir pun mendapatkan manfaat. Setelah kematian Abu Lahab kali ini, dia sudah memukul Nabi, dia sudah mencaci maki Nabi, akhirnya diturunkan ayat menegaskan bahwa dia akan masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Setelah itu wafatlah Abu Lahab ini. Abu Lahab wafat. Setelah Abu Lahab ini wafat, saudaranya Abu Lahab itu pamannya Nabi juga, yang soleh, yang telah masuk Islam, namanya Abbas, ya, Abbas bin Abdul Muttalib. Tiba-tiba beliau bermimpi bertemu dengan Abu Lahab yang sudah wafat tadi itu. Ini kisah ibu-ibu sekalian, bukan kisah dongeng. Dituliskan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari, dituliskan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Imam Al-Baihaqi, dituliskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Artinya ini kisah nyata. Ketika beliau ini tidur dan bermimpi bertemu Abu Lahab, ditanya, "Wahai Abu Lahab, saudaraku, apa kabarmu? Bagaimana keadaanmu setelah kematianmu?" Maka Abu Lahab berkata, "Setelah aku ini wafat, aku tidak pernah lagi merasakan kegembiraan dan kebahagiaan. Sesungguhnya aku disiksa seterus-terusnya dalam setiap hari dan malamnya. Kecuali," kata Abu Lahab, "ketika datang hari Senin, aku ini," kata Abu Lahab, "dikeluarkan daripada neraka jahanam, diringankan siksaku setiap hari Senin." Kenapa? Karena dahulu pada saat kelahirannya baginda Nabi SAW, aku pernah merasa gembira, dan karena gembiraku itu aku bebaskan budakku yang bernama Suwaibah. Jadi lihat nih, orang kafir ya, yang sudah dijamin masuk neraka selama-lamanya, diringankan azabnya pada setiap hari Senin. Nah, mengomentari hadis ini ibu sekalian, ada seorang ulama namanya, muridnya Imam Ibnu Katsir, namanya adalah Imam Al-Hafiz Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau itu berkata, "Iza kana haza kafir." Jikalau ini orang kafir aja, yakni siapa? Abu Lahab, diringankan azabnya setiap hari Senin lantaran pernah satu kali bergembira dengan kelahirannya Nabi, maka beliau berkata, "Fama zannu bil abdi." Maka bagaimanakah sekiranya ada seorang hamba allazi tula umrihi, yang seumur hidupnya itu bi ahmada masruron, dengan Nabi Muhammad SAW ia bergembira, wa mata muwahhida, dan wafat pun dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kafir. Tentu dia akan mendapatkan ampunan dari segala dosa-dosanya daripada Allah Subhanahu wa taala akibat merasa gembira dengan kelahirannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama terdahulu ibu sekalian tidak tanggung-tanggung dalam merayakan yang namanya Maulid Nabi, dalam bentuk menunjukkan rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas diberikannya Nabi dan dijadikan sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ada yang bersedekah, ada yang menyembelih 100 ekor unta, ada yang berbagai macam kekayaan yang mereka punya, mereka keluarkan semuanya, mereka sedekahkan sebagai wujud syukur mereka kepada Allah, diutusnya baginda Nabi SAW dan dijadikan termasuk daripada umatnya baginda Nabi SAW. Nah, jadi di bulan Maulid ini jangan lagi ada yang nggak gembira, Bu ya. Gembira lah. Hanya dengan bergembira saja di hati dengan kelahirannya Nabi. Kemudian kita munculkan di hati kita ini rasa syukur dan bahagia telah diutusnya baginda Nabi SAW. Dan bayangkan kalau ibu-ibu sekalian tidak ditetapkan menjadi umatnya, berarti umatnya siapa? Hah? Iya kan? Jadi orang lain kan? Sedangkan jaminan keselamatan hidup seseorang itu baru akan diselamatkan bila ia menjadi umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira ini anugerah yang besar atau tidak? Patut disyukuri atau tidak? Benar. Nah, cara mensyukurinya itu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah dengan niat bergembira atas kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya macam-macam. Ibu-ibu terserah. Ada yang, oh aku akan memperbanyak baca salawat kepada Nabi. Biasanya aku di bulan lain, aku salawatnya satu hari cuma 10 kali. Selama bulan Maulid ini, aku akan besar kepada baginda Nabi SAW 100 kali. Ada juga, oh belum kemarin saya enggak sedekah. Nah sekarang bulan Maulid Nabi, demi menunjukkan rasa syukur saya kepada Allah atas kelahiran Nabi, saya akan bersedekah. Yang bulan kemarin sedikit, umpamanya enggak berpuasa, maka pada bulan ini dia berpuasa Senin, Kamis niatnya untuk bersyukur atas diutusnya baginda Nabi SAW. Ada juga yang Allah, aku ini masih belum banyak mengetahui akhlak Nabi, lalu aku akan membeli buku yang menceritakan tentang Nabi SAW, lalu dibaca untuk berniat melaksanakan dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Nah itu pula lah kita ya. Jadi selama bulan Maulid ini beberapa pertemuan kita akan baca kitab yang menjelaskan tentang akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ajaran kita itu. Setuju Bu ya? Nah, setuju ya? Nah sebelum kita baca, saya minum dulu ya. Ibu juga minum. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, ibu sekalian, hari ini kita akan melihat bagaimana kekhususannya Rasulullah, supaya kita tidak menganggap Rasulullah itu sama dengan kita, sama dengan makhluk yang lain. Memang Rasulullah itu manusia, ya. Rasulullah itu manusia, ya sama seperti kita manusia, tetapi manusia yang luar biasa, manusia yang istimewa. Di mana keistimewaannya baginda Nabi SAW itu? Kita akan melihat keterangan daripada kitab Al-Maraqil Ubudiyah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada puji-pujian zaman dulu atau qasidah yang menjelaskan tentang ini. Mungkin ibu juga pernah dengar nih. Kita akan jelaskan isinya. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madaz zamani minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'amam ru'yatun tabatat wa la yura isra bawlin minhu fi ilani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yura zillahu fi syamsi dhu fitani kitfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sif yazubi makhtatani
hadhil qasaisu fahfaztakun aminah bin syarri nari wa surrati wa min mihani. Ini nazoman di dalam kitab Maraqil Al-Ubudiyah. Nah, kita akan lihat apa sih maksudnya ini, Bu. Lam yahtalim qattu toha mutlaqan abada. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia mulia yang tidak pernah mengalami yang namanya ihtilam, baik sebelum diutus menjadi nabi atau setelah diutus menjadi nabi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wa matasa'aban aslan fi madaz zamani, adalah orang yang tidak pernah menguap sepanjang masa. Ihtilam itu adalah suatu kejadian yang menjadi pertanda balighnya seseorang. Ya, seseorang itu apabila dia baligh maka ditandai dengan ihtilam. Ihtilam itu artinya bermimpi. Nah, orang selain Rasulullah itu dalam kebanyakan orang ketika mengalami balighnya itu ditandai dengan ihtilam. Ya, ihtilam, dia bermimpi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengalami itu. Baik ketika beliau ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau ini belum diutus menjadi nabi atau setelah diutus menjadi nabi. Jadi bedanya apa? Kalau orang lain mengalami ihtilam kebanyakan memang tidak berdosa ihtilam itu, tapi bukan tanda kemuliaan. Ya, tidak berdosa karena itu bukan atas keinginan pribadinya, tetapi bukan sebuah kemuliaan. Artinya ketika Allah ingin memuliakan seseorang, awalnya dulu memang dia mulia, balighnya pun tidak ditandai dengan sesuatu yang namanya ihtilam, sebagaimana ihtilam itu banyak dialami oleh orang lain. Jadi ini bedanya Rasulullah SAW dengan manusia yang lain. Yang kedua, sifat Nabi itu adalah wa ma tasaba aslan fi madazamani. Nabi itu tidak pernah nguap. Apa itu? Ya, nguap ya? Tahu nguap kan? Nguap. Jadi hal ini dijelaskan sendiri oleh Rasulullah dalam hadisnya, bahwa Rasulullah itu tidak pernah ihtilam. Itu begini, ada hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, mahtalama nabi yunqattun innamal ihtilamu minasyaiton. Nabi tidak pernah mengalami yang namanya ihtilam, sesungguhnya ihtilam itu dari setan. Jadi bayangin, orang ihtilam itu dari setan, Bu. Setan ternyata yang paling duluan tahu orang tersebut sudah balik atau tidak. Bayangkan setan itu mengintai sampai seperti itu. Orang tuanya, ibu, ayahnya belum tahu ternyata anaknya sudah balik. Yang pertama tahu setan. Ketika setan telah tahu bahwa orang itu ihtilam, dan ihtilam itu memang didatangkan oleh setan, maka berarti kalau orang itu berbuat dosa sudah dihitung kan? Maka sejak saat itulah setan bekerja menggoda orang tersebut. Jadi yang pertama orang balik diajarin yang seperti itu dulu. Ya, setan sudah mulai mengajarkan itu, sehingga orang itu akan, kalau tidak atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan tahu dengan sesuatu yang buruk itu. Nah, ya, Nabi tidak pernah mengalami itu. Kemudian yang kedua, Nabi itu tidak pernah menguap. Ya, tidak pernah menguap. Kalau kita nguap terus, ya kan? Apalagi kalau lagi ngaji. Sekarang aja pada pakai masker. Ya, jadi nggak kelihatan, ya kan? Nggak kelihatan karena pakai masker. Ya, itu berkahnya masker itu. Alhamdulillah. Nah, kalau Nabi nggak pernah nguap, sebab nguap itu juga dari setan, Bu. Nguap itu kan pertanda lambang dari kemalasan, ya, lambang dari kemalasan. Lalu sampai bunyi, wah, sampai sininya nggak bisa balik lagi, saking serunya. Nah, ternyata menguap itu juga dari setan. Wa minal khosais an-nabawiyah, dan termasuk bagian setengah dari bagian kekhususan Nabi, kenabian itu, Nabi ma akhrajahu
Ibnu Abi Syaibah wal Bukhari fit tarikh, apa yang dituliskan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Al-Bukhari di dalam kitab tarikh, sebuah hadis, ma tasa'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengalami yang namanya nguap selama-lamanya. Kemudian Imam Al-Khattabi dari jalurnya Maslamah bin Abdul Malik bin Marwan juga meriwayatkan hadis, ma tasa'aban nabiyyun qattun, tidaklah Nabi SAW itu sesekali pernah menguap. Kemudian dalam keterangan selanjutnya, ma sabata annatasa'uba minas syaiton, tidaklah nguap tadi itu melainkan itu dari setan. Ya, nguap dari setan. Nguap itu dari setan. Maka jangan sampai bunyi, dan kalau nguap ditutup. Maka orang kalau lagi belajar nguap berwudu obatnya supaya setannya hilang. Nah, Nabi SAW sifat yang pertama tidak ihtilam, ya. Dicatat dia ihtilam tuh, jelaskan sendiri di sana apa. Yang kedua tidak pernah menguap. Jadi kalau ada ibu menguap, wah ini setan-setannya. Nah, tapi kalau malam menguap, itu tandanya udah pengen tidur, dia tidur, jangan ditahan kalau udah nggak ada kerjaan lagi, supaya setannya nggak senang terus ya. Nah, kemudian selanjutnya sifat Nabi SAW itu kekhususannya adalah minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Tidak ada satupun binatang yang melarikan diri dari beliau, dan tidak pernah ada satupun lalat yang hinggap ke tubuh beliau. Jadi ibu sekalian, hewan pun tidak pernah melarikan diri dari Rasulullah. Hewan buas pun jinak. Pada suatu ketika ada serigala itu pun makan manusia loh Bu. Wah, salah satu hewan liar yang ditakuti adalah serigala. Ketika ada dimakannya orang, dimakannya sedikit-sedikit, digonggong-gonggongnya, dapat kakinya dimakannya sampai habis, lambi terus. Ya, serigala namanya. Suatu ketika serigala, Rasulullah sedang duduk-duduk bersama para sahabatnya, datang serigala, datang ke hadapan Rasulullah. Tapi seganas apapun yang namanya hewan, kalau sama Rasulullah itu tunduk ya, tunduk, dia patuh, dia jinak. Dan Rasulullah tahu tentang bahasa daripada binatang itu. Jadi tidak hanya Nabi Sulaiman, memang kekhususan yang mengerti bahasa hewan itu Nabi Sulaiman. Tapi Rasulullah pun atas kehendak Allah bisa mengetahui bahasanya hewan. Datang seekor serigala mendekati Rasulullah dan para sahabatnya sambil menjulurkan lidahnya melihat Rasulullah sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Ya, nggak usah dicontohi. Nah, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, ketahuilah ini nih yang datang sekarang ini adalah komandannya para serigala, yang dia sedang meminta jatah. Maksud minta jatah itu minta agar diberi jatah makanan. Lalu sahabat yang mendengar yang juga lebih kuat, tidak akan kami berikan, kata para sahabat itu. Lalu diambilnya batu kerikil, dilemparnya serigala itu, lalu serigala itu lari. Jadi itu ya kelebihan Rasulullah. Nah, kita punya kelebihan seperti itu enggak? Tidak. Kalau serigala nenek naik ke atas rumah ya, jangan ngasihin kakinya, nanti dimakan. Yang kedua, tidak pernah ada satupun lalat yang hinggap ke tubuhnya. Nah, biasanya Bu, yang dihinggapin lalat itu apa? Apa? Hah? Sesuatu yang kotor kan? Atau bau? Jadi kalau sering lalat datang ke lari ke dekat mulutnya, nah berarti harus segera dibersihkan. Atau hewan-hewan yang sudah busuk, itu akan didatangi lalat. Jadi lalat itu lambang daripada sesuatu yang kotor. Maknanya lalat itu sering ke tempat-tempat yang kotor, maka sudahlah pasti lalat itu pernah hinggap di kotor. Karena lalat pernah hinggap di kotoran itu, tidak pernah ada satupun lalat yang berhasil hinggap ke tubuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibu-ibu pernah dihinggapi lalat nggak? Hah?
Pernah ya. Nah, jadi itu kekhususan Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya bi khalfihi ka'amami ru'yatun tabatat wala yura isra baulin minhu fi'lani. Nah, Rasulullah SAW itu ibu-ibu sekalian bisa memandang ke belakang sebagaimana memandang ke depan tanpa harus memutar kepalanya. Kalau memutar kepala ibu-ibu juga bisa kan? Bunyi kan layarnya, lihatnya. Tapi Rasulullah itu bisa melihat orang yang di belakangnya tanpa memutar kepalanya. Ya. Jadi suatu ketika Rasulullah itu sedang sholat, kata Rasulullah, luruskan dan rapatkan shaf kalian. Sesungguhnya aku melihat celah-celah di antara kalian itu. Ya. Jadi Rasulullah itu melihat. Ya, melihat. Nenek coba. Apa nek yang nempel di tembok itu apa nek? Nggak kelihatan kan? Nggak kelihatan, berarti benar kan kita nggak sama kan? Jadi meskipun Rasulullah itu dikatakan sebagai manusia sebagaimana manusia yang lain, tapi manusia maksudnya itu adalah manusia yang bisa dijadikan sebagai teladan. Adapun sifat-sifatnya ya jauh berbeda, masa sama dengan ya tidak akan pernah sama. Rasulullah itu adalah pribadi yang sempurna. Jadi sifat Nabi, keutamaan atau kekhususan Nabi yang keberapa? Yang ketiga tadi itu bisa melihat ke belakang sebagai melihat ke depan. Kemudian wala yura isru baulin minhu fi'lan, dan tidak terlihat bekas ketika beliau itu selesai buang air besar atau buang air kecil. Jadi orang-orang heran dan bertanya, Aisyah nih bertanya, istrinya Nabi, ya Rasulullah, semua orang melihat bahwa engkau pergi ke khala, pergi ke kamar mandi, tapi kenapa setiap orang masuk setelah engkau tidak pernah melihat bekasnya, tidak pernah melihat bekas beliau buang air kecil, juga tidak pernah melihat bekas beliau air besar, bahkan bekas daripada beliau ketika mencuci badan dan lain sebagainya, nggak ada. Langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada bumi ini untuk menelan seluruh bagian daripada apa yang keluar dari para nabi. Saking mulianya, nggak boleh ada orang lihat, ya. Kemudian air seni juga tidak pernah terlihat. Ya, jadi pribadinya memang suci ya, memang suci sekali Rasulullah SAW itu. Kemudian selanjutnya, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wa la yurazillahu fi syamsi zufitani atau zufatani. Nah, Rasulullah SAW itu hatinya tidak pernah tidur meskipun matanya tertidur. Kalau Nabi ini sadar, ibu sekalian. Jadi suatu ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, hadis daripada Aisyah bertanya kepada Nabi, kata Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atanamu qabla an tutiru. Artinya ini menunjukkan bahwa memang Rasulullah itu sangat sedikit tidur. Faqala, Rasulullah menjawab, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynaya tanamani wa la yanamu qalbi. Wahai Aisyah, kedua mataku memang terpejam dan tidur, akan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Jadi Rasulullah itu mengetahui apa perkara apa saja meskipun dalam keadaan beliau tertidur. Nah, ini sama enggak dengan manusia yang lain? Ibu tahu enggak yang terjadi? Tahu enggak? Enggak terjadi ya. Hujan lebat sangat, rumah bocor, bangun-bangun, kok basah ya? Padahal kaki semua udah basah dari lutut sampai ke bawah, saking mantapnya tidurnya. Alhamdulillah. Tapi itu beda dengan Rasulullah. Rasulullah tahu. Ini kekhususannya Rasulullah SAW. Kemudian wala yurazillahu wa fisyamsizu fatoni atau fitoni. Rasulullah itu tidak pernah bisa terlihat bayangannya meskipun berjalan di bawah matahari. Ibu kalau jalan di bawah matahari ada bayangannya enggak? Ada bayangannya.
Tapi kalau Nabi, tidak pernah ada orang yang bisa melihat bayangannya Nabi SAW, bayangan tubuhnya ketika berjalan di bawah matahari. Kenapa? Karena Nabi itu cahaya. Nabi itu pernah berdoa, Allahumma ja'alni nuron. Ya Allah, jadikan aku ini cahaya. Allah kabulkan. Sehingga cahaya matahari menerangi cahaya, ya tidak ada bayangannya. Bahkan cahaya matahari itu bila dibandingkan dengan cahayanya Rasulullah, para sahabat bercerita tentang bagaimana sifatnya Rasulullah, bagaimana keindahan Rasulullah. Maka sebagian berkata, sesungguhnya Rasulullah itu wajahnya itu lebih terang daripada bulan purnama 14. Daripada bulan purnama tanggal 14, bulan purnama yang paling terang. Maka Nabi itu tidak punya bayangan ketika berjalan di tengah matahari atau berjalan di tengah bulan purnama, tidak ada bayangannya. Karena Nabi itu adalah cahaya. Nah, ibu-ibu kalau jalan di panas tadi ada bayangannya enggak? Ibu bukan Nabi kan? Nah, jangan bilang kalau sama dengan Nabi. Ini pribadi yang sempurna. Kita qad anata qauman idza jalasu indal wiladati sif yazul bimakhtatani. Nah, Nabi SAW itu ibu sekalian, katif atau pundaknya itu selalu lebih tinggi dibandingkan pundak orang lain ketika duduk di tengah-tengah majelis. Meskipun orang yang duduk bersama Rasulullah itu orang yang lebih tinggi. Jadi Rasulullah itu selalu kelihatan. Ada orang duduk semua di tengah majelis yang orangnya sama tinggi-tinggi, bahkan lebih tinggi dari Nabi. Tapi ketika duduk sama Nabi, semuanya kalah. Pasti lebih tinggi pundak Nabi, sehingga setiap orang mengarah melihat Nabi itu akan terlihat. Padam semua cahaya orang-orang itu, ya. Padam semua cahaya orang-orang yang di sekitar Nabi itu ketika ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita kira-kira nih di tengah 100.000 orang di lapangan pakai baju putih semua, kira-kira itu kelihatan nggak dari sini? Di tengah orang-orang Arab umpamanya yang badannya besar-besar, tiba-tiba ibu-ibu nyelip satu di situ di tengah 100.000 orang. Terus dilihat dari sini, diteropong pakai pipet, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi kalau Nabi setiap duduk di majelis dimanapun selalu pundaknya melebihi pundak orang, sehingga Nabi itu terlihat lebih daripada orang lain. Ini hasil khosoi sofa fasatakun aminan. Inilah semua kekhususan ataupun inilah kelebihan-kelebihan daripada Nabi SAW. Jadi menceritakan tentang kemuliaan, kelebihan daripada Nabi SAW itu berfaedah, bahkan bisa menyebabkan seseorang itu terhindar dari segala keburukan. Kalau di dalam nazaman ini dikatakan, ketika orang menghafalkan nazam ini, lalu beliau ceritakan ke orang, lalu kemudian beliau baca setelah sholat, akan menjadikan orang tersebut terhindar daripada bencana kebakaran, juga akan terhindar daripada bencana pencurian, dan dia akan dibebaskan dari segala macam fitnah-fitnah yang buruk karena menceritakan kemuliaan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah ibu sekalian penggalan kisah ataupun nazam bait yang menjelaskan tentang kemuliaan daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Al-Maraqil Al-Ubudiyah. Nah, pada kesempatan selanjutnya barulah kita akan membacakan kitab Syama'il Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pasalnya yang pertama adalah faslun fi bayani jumlatin min mahasini akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam allati qad jama'aha ba'dul ulama'i wal taqataha minal akhbar. Jadi fasal pada menyatakan tentang perhimpunan daripada kebajikan dan perangai-perangai mulia daripada baginda Nabi SAW yang telah dihimpunkan oleh sebagian daripada ulama yang mengambil daripada khobar-khobar atau hadis Rasul sallallahu alaihi
wasallam. Pada bagian pertama bab kitab ini insya Allah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Sebagai pengantarnya ibu sekalian, kita telah menceritakan tentang kelebihan daripada berbahagia atas kelahirannya Rasulullah SAW. Kita juga telah menceritakan sebagian daripada kekhususannya baginda Nabi SAW di dalam sebuah nazam yang dituliskan di dalam kitab Al-Maraqil Al-Ubudiyah, yang apabila kita menghafalkan ini, Allah Subhanahu wa taala faedahnya akan melindungkan kita ini daripada keburukan, daripada bencana kebakaran, daripada bencana pencurian, daripada fitnah-fitnah yang lain. Jadi kalau para ulama terdahulu ini dibaca disela-selakan dengan sholawat. Jadi Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Baru lam yahtalim qattu taha matlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani, dan selanjutnya. Atau dibaca dengan keadaan yang bagaimanapun kita sendiri melakukan ini. Kalau saya menghafalkan ini dulu sejak kecil, jadi sejak kelas 2 SD itu saya hafal nazam ini, dibaca dengan bacaan sebagaimana diajarkan, lalu kemudian diamalkan setelah sembahyang, dan saya membaca ini. Hari ini ibu sekalian, karena kita telah mengaji kitabnya dan memang faedah ini akan sampai apabila kita menyampaikannya kepada orang lain, kita mengabarkan tentang kekhususan Rasulullah SAW agar orang semakin memuji dan mengagungkan Rasulullah. Itu semuanya akan memberikan faedah yang besar. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zamani minhu dawabu falam taraba wa ma waqa'at subabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'ama min ru'yatin tabatat wa la yura isru bawli minhu fi ilani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad naisat wa la yura zillahu fi syamsi dhufitani kitfahu qad anata qauman idha jalasu indal wiladati sifyatu bi makhtatani hadhihi al khasa'is fahfaztakun aminan min sarri nari wa surrati wa min mihani. Nah, ibu baca itu. Jadi dibaca, ibu akan tenang nih hatinya. Ya. Jadi menceritakan Nabi, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Membacakan kisahnya Nabi akan menjadikan hati menjadi tenang. Menceritakan Nabi akan menjadi obat bagi segala kegundahan. Makanya para ulama, para habaib itu menulis kitab-kitab yang isinya tentang memuji Nabi. Ada namanya Al-Barzanji. Isinya sama, Bu. Jadi cerita Nabi SAW yang ditulis dalam bentuk nazamat. Ada namanya Maulid Simtud Duror, ada namanya Maulid Ad-Diba, ada juga Maulid Diyaul Lami. Banyak, ada Saraful Anam. Nah, itu yang ibu punya di rumah-rumah itu dibaca dengan penuh penghayatan, maka akan mendatangkan keberkahan. Sebab kita menceritakan di dalam tulis-tulisan itu adalah tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ibu sekalian, demikian saja pelajaran kita pada siang hari ini. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, melindungi kita, menjauhkan kita dari segala macam penyakit, berkah daripada bulan Maulid, berkah daripada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan silakan ibu sekalian tunjukkan rasa syukur dan cinta kepada Nabi, bahagia dengan kelahirannya Nabi dengan amal masing-masing. Nanti ada perayaan Maulid Nabi di sini. Ya, kalau jadi diadakan, maka diadakan tetap membawa masker, niat yang ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak, kita bisa memperbanyak amal ibadah kita masing-masing. Yang mana yang sedekah, tapi niatkan berapapun itu, Bu. 100 rupiah, 200, 300, 1000, terserah kita, semampu kita. Tapi niat kita demi menunjukkan rasa syukur, bahagia kita atas kelahiran Nabi. Nah, yang kemudian salawat nih. Salawat ini harus lebih, Bu ya. Kalau tadinya 10 kali sehari, sekarang bisalah 20 ya, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100,
100 ya. Tapi istiqomah, jangan hari ini aja, selamat aja, besok enggak lagi. Setiap hari. Nah, tanamkan rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah. Insya Allah Allah akan menjadikan kita termasuk orang yang mendapat syafaatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian saja. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Allah SWT mengampuni kita semuanya, menerima amal ibadah kita semuanya. Kita cukupkan majelis kita pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.